Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurhayani Abadani, Guru Sejarah Indonesia di SMK Negeri 36. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Materi kita kali ini adalah mengenai konsep sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Sudah ada yang paham apa itu sinkronik dan diakronik? Yuk, kalau belum paham, kita pelajari bersama-sama. Oke, kita awali dengan berpikir secara sinkronik. Sinkronik aslinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, yang artinya dengan, dan kronos yang artinya waktu. Jadi, sinkronik adalah meluas dalam ruang tetapi sempit dalam waktu. Jadi, berpikir secara sinkronik itu menganalisa suatu peristiwa pada intinya saja, tidak menganalisa suatu peristiwa dari awal. Contohnya, menjelaskan tentang suasana pada saat tragedi pemberontakan Gerakan 30 September. Jadi dengan berpikir secara sinkronik, kita dapat mempelajari peristiwa bersejarah secara mendetail. Berikutnya yaitu diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Latin. Dia yang artinya melalui atau melampaui, chronicus yang artinya waktu. Tapi diakronik artinya memanjang dalam waktu tetapi sempit dalam ruang. Berpikir diakronik disebut juga berpikir kronologis, berbeda dengan berpikir sinkronis. Berpikir diakronik itu kita menganalisa suatu peristiwa dari awal mula peristiwa hingga akhir dari peristiwa itu. Jadi, sejarah selalu melihat sesuatu dari sudut pandang waktu. Artinya, sejarah itu sangat memperhatikan aspek waktu yang di dalamnya terdapat dinamika atau perubahan. Dalam artian, dia itu tumbuh, berkembang, jaya, lalu runtuh. Nah, anak-anak masih bingung nggak? Jika kalian masih bingung, ada cara mudah memahami sejarah. Ada dua konsep dalam sejarah, yaitu pembabakan atau periodisasi sejarah. Paham nggak pembabakan? Masih ingat gak dalam permainan bola? Ada 45 menit babak pertama dan babak kedua dan seterusnya. Itu yang disebut babak. Makanya babak adalah waktu. Nah, periodisasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah periodisasi tradisional. Yang kedua, periodisasi modern. Nah, sekarang periodisasi harus yang bagaimana? Periodisasi merupakan pembabakan waktu dalam sejarah berdasarkan dimensi ruang atau spasial, waktu atau temporer, dan tema tertentu atau tematis. Apa sih periodisasi? Periodisasi tradisional adalah suatu pembabakan waktu sejarah yang didasarkan pada zaman dulu. Periodisasi tradisional biasanya berkisaran tentang kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh para raja. Contohnya tentang kerajaan Majapahit. Periodisasi kerajaan Majapahit contohnya tadi kan. Nah, diawali oleh Raden Wijaya itu di tahun 1293 sampai dengan 1309. Nah, berikutnya yang kedua, Jayanagara di tahun 1309 sampai 1328. Yang ketiga, Tribuana Tunggadewi di tahun 1328 sampai dengan 1350. Yang keempat, Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai dengan 1389. Dan terakhir Wikrama Wardana di tahun 1389 sampai dengan 1429. Nah, ini yang disebut dengan namanya periodisasi kerajaan. Ada berkembang, jaya, tumbuh, lalu runtuh. Ya, kita bahas yang kedua, yaitu masa periodisasi zaman modern. Nah, periodisasi zaman modern ini biasanya terjadi di saat-saat politik. Nah, saat politik, periodisasi modern itu contohnya lahirnya Orde Lama, munculnya dekret Presiden 5 Juli 1959, dan masa Orde Lama sendiri itu dimulai dari 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Berikutnya, berakhirnya Orde Lama dan munculnya Super Semar di 11 Maret 1966. Berikutnya lagi adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu di 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Nah, untuk hari ini kayaknya cukup itu aja dulu. Sampai ketemu lagi nanti dengan saya di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.